Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kekuatan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Kita akan memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari RW 1 nomor 50, Indah Bersamamu. Lagu yang kami nyanyikan sungguh indah bersamamu Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, sungguh kami boleh mendapatkan ketenangan hati, jiwa, bahkan kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari PPK nomor 115, Keluarga Senang. Malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Topik kita pada hari ini adalah tidak terlihat sepele, yang diambil dari Kejadian 7 dan kemudian Kejadian pasal yang ke-8. Namun saya akan baca di ayat yang ke-7 saja, kemudian di pasal 8 saya akan baca di ayat 15 dan 16. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 7 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya karena air bah itu. Kemudian kita lihat
pasal yang ke-8 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Saudara sekalian, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kelemahannya. Setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan setiap manusia pasti pernah melakukan pelanggaran. Setiap manusia pasti pernah tidak taat akan firman Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga dengan Nuh. Sekalipun Alkitab dengan jelas mencatat Nuh dikenal sebagai orang benar, tidak bercela pada zamannya, hidup bergaul dengan Allah. Bahkan dikatakan Nuh melakukan segala yang perintahkan Tuhan kepadanya. Pada waktu Tuhan perintahkan dia untuk membangun Batra, dengan detail-detail bangunannya dan apa yang harus dia lakukan dengan tepat. Dikatakan dia lakukan segala perintah Tuhan dengan baik. Tidak ada perintah Tuhan yang dia tidak lakukan yang berkenaan dengan pembangunan Batra itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada orang yang hidup bisa seperti Nuh, wah, kita bisa katakan sungguh luar biasa. Nuh seorang yang memang luar biasa. Tapi Nuh juga manusia biasa. Nuh juga punya kekurangan, terlebih lagi dalam keluarga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana sebenarnya letak titik kegagalan Nuh sebagai seorang suami. Nuh seorang yang luar biasa, hidup bergaul dengan Allah, hidup saleh. Tapi Nuh sebagai seorang suami, dia punya kegagalan. Pada saat dia masuk dalam Batra, kita baca pasal 7 ayat 7 katakan, Nuh masuk kemudian diikuti anak-anaknya, istrinya kemudian menantunya. Anak dulu, kemudian istrinya. Namun pada saat kita membaca, pada saat air bah sudah surut dan Nuh mau keluar dari Batra, ada sebuah perintah dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Nuh untuk merubah posisi. Istri dulu baru anak-anak. Kalau pada waktu dia masuk, Nuh, anak-anak, istri, kemudian menantu. Tapi pada waktu mau keluar Batra, Tuhan merubah. Tuhan memberikan perintah kepada Nuh. Nuh keluar dulu, kemudian istri, kemudian anak-anak. Tidak boleh dibalik. Anak-anak dulu baru istri, kemudian sesuai dengan menantu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kelihatannya masalah urutan seperti begitu kelihatan sepele. Kenapa Tuhan harus mempermasalahkan? Pada waktu masuk anak-anak dulu, kenapa harus istri dulu, baru anak-anak? Masalah begitu kecil, sepele kelihatannya. Kenapa menjadi sebuah persoalan bagi Tuhan? Kenapa harus menjadi perhatian Tuhan kepada Nuh? Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia melihat begitu sepele, tapi tidak bagi Tuhan. Kenapa? Yang pertama kita lihat, Nuh. Tuhan ingin Nuh belajar menghargai dan menempatkan istri di sisinya. Tuhan mau Nuh belajar menghargai pasangannya. Selalu dikasih oleh Tuhan, sekalipun Alkitab tidak dengan jelas mencatat peran istri Nuh selama pada masa pembangunan Batra, selama berada di dalam Batra, tapi secara tidak langsung kita bisa tahu istri Nuh sangat berperan. Dia juga membantu anak-anaknya, membantu dalam pembangunan, mempersiapkan segala sesuatu untuk membangun Batra. Minimal dia sediakan makanan, perlengkapan untuk Nuh. Demikian juga pada saat dia berada di dalam Batra, beratus-ratus hari dalam Batra, dia bagaimana memberi makan beragam hewan, belum lagi memasak dan bagi keluarganya. Tentu Nuh tidak melakukan sendiri, tapi Nuh dibantu istrinya. Tapi sayangnya Nuh anggap remeh kehadiran istrinya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan katakan Nuh kemudian istri. Tuhan ingin ada dua istrinya berdampingi suaminya itu. Saudara sekalian, banyak istri yang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada ekspresi apresiasi dari suami. Saudara sekalian, ada sebuah kisah sepasang mempelai dari Samudra Pasifik. Di zaman dulu,
Ada kebiasaan kalau seorang wanita ingin dilamar, mereka punya kriteria. Kalau dia tidak punya pendidikan, dia tidak cantik, dia tidak punya keahlian, mungkin dia hanya dihitung berapa ekor kerbau atau ekor sapi. Saudara sekalian, itu sebuah tradisi mereka. Suatu hari ada seorang pemuda tetangga desa mereka datang ke desa di mana dia ingin meminang seorang gadis dari situ. Kemudian dia meminang seorang gadis yang kelihatan tidak cantik, dia tidak punya kepintaran apa-apa, dia tidak punya keahlian. Tetapi wanita ini, gadis ini dihargai dengan biaya, dengan 10 ekor babi. Saudara sekalian, sesuatu hal yang begitu menggemparkan. Pemuda-pemuda di sana katakan ini merusak pasaran. Biasanya mas kawin itu untuk perempuan ini mungkin hanya dihitung 2 karena dia tidak punya keahlian, dia tidak pandai, tidak cantik pula. Tapi pemuda desa ini menghargai dia dengan 10 ekor babi. Yang terpikir dalam benak anak-anak muda di situ, mungkin setelah gadis desa kami dibawa, dia akan perlakukan dengan tidak baik. Setelah berjalannya waktu, pemuda desa itu kemudian mereka mendatangi teman sedesanya itu. Dan pada saat mereka datang, mereka menemukan alamatnya, kemudian mereka mengetok pintu. Dan pada waktu pintu terbuka, mereka terkagum-kagum, bahkan termangu-mangu melihat ada seorang wanita yang begitu cantiknya luar biasa keluar dari pintu rumah itu. Dan mereka bertanya, benarkah rumah ini ada rumah ini? Si perempuan itu katakan benar, dan sayalah itu. Pemuda-pemuda teman-temannya itu tidak percaya. Mereka kata tidak mungkin. Kamu dulu jelek, tidak cantik, sekarang kamu begitu cantik luar biasa. Bagaikan artis, bagaikan bidadari. Kemudian sang wanita itu katakan benar. Itu dulu. Saya bisa gini karena apa? Suami saya begitu menghargai saya. Mas kawin, dia bayar 10 ekor babi. Harusnya pasaran 2 ekor. Pada waktu dia begitu menghargai saya, maka saya akan melakukan yang terbaik bagi suami saya. Saya mulai belajar berdandan, saya mulai belajar keahlian ini, keterampilan itu. Saya mulai bagaimana berpenampilan sehingga kalian bisa melihat seperti saya seperti sekarang ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Nuh kurang menghargai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat kita menghargai, maka itu istri akan melakukan sesuai dengan penghargaan dia dapatkan. Istri di mata Tuhan bukanlah sebagai penggembira, tapi dengan jelas 1 Petrus 3 itu dikatakan istri adalah pewaris kasih karunia. Dikatakan demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, supaya kaum yang lebih lemah hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa banyak suami pria doanya terhalang? Karena mereka tidak menghargai istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saudara kasih oleh Tuhan, saat ini kalau ada doa kita yang terhalang, kita coba introspeksi diri kita sendiri. Adakah kita sudah menghargai pasangan kita? Tuhan menetapkan urutan karena Tuhan mau Nuh belajar dan juga keturunannya belajar menghargai pasangannya. Hal yang kedua, Tuhan ingin Nuh memahami sedaging lebih dari sedarah. Saudara sekasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan mengoreksi Nuh. Tidak boleh anak dulu, tetapi istri dulu. Sedaging lebih dari sedarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh tidak taat. Nuh tetap melakukan seperti pada saat dia masuk ke dalam batra. Nuh tetap menaruh istrinya di belakang anak-anaknya. Saudara kasih Tuhan, ini kelihatan sepele, sebuah pelanggaran kecil, tapi di mata Tuhan itu sesuatu yang sangat serius. Saudara sekalian, bukankah kita melihat seringkali kita hadapi kalau ketika ada masalah dalam keluarga, seringkali orang tua atau saudara-saudara kita yang kurang bijaksana, mereka akan berkata, kamu pilih siapa, suami atau istri atau orang tua atau keluarga. Mereka akan katakan, keluarganya adalah darah dagingmu. Mereka mungkin akan berkata, lebih baik kamu kehilangan suami, kehilangan istri.
daripada kamu kehilangan orang tua karena kamu adalah darah dagingku. Makanya kamu kembali ke saya dan pasanganmu pergi saja. Saudara sekalian, ini bukanlah sebuah pilihan. Orang tua adalah tetap orang tua, saudara tetap saudara. Tapi pasangannya adalah pasangannya, adalah saudara, adalah sedaging yang punya hubungan yang lebih dekat. Dan kita kalau melihat kalau ada selembar kertas ditempelkan, sudah menjadi satu. Kita tidak bisa pisahkan. Pada waktu kita mau pisahkan, kertasnya akan sobek. Beda dengan kalau kita itu adalah sedaging. Pada waktu kita saudara, kertas dengan kertas sama-sama kertas, tapi mereka tidak sedekat. Kalau dikatakan sedaging itu sudah nempel, tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Setelah dipersatukan sedaging, maka hubungan keduanya lebih dekat daripada saudara. Jadi suami harus lebih dekat dengan istri daripada orang lain, daripada saudara, daripada ayah dan ibu. Saudara kasih Tuhan, beberapa pasangan yang sudah menikah terus menempatkan ikatan dengan orang tua lebih daripada dengan pasangannya. Ini merupakan pernikahan yang bermasalah dan bertolak belakang dengan rencana Allah terkait meninggalkan dan bersatu. Masalah yang sama bisa berkembang ketika pasangan mulai menarik diri lebih dekat kepada anak untuk memenuhi kebutuhan emosinya daripada kepada pasangannya. Saudara kasih Tuhan, ternyata Nuh dalam rumah tangannya, sekalipun ia orang benar, dikatakan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan, dia pun punya kelemahan. Ia tidak mempraktikkan apa yang Tuhan mau. Ia tidak mempraktikkan dalam rumah tangganya. Anaknya lebih penting daripada istrinya. Itu sebabnya rumah tangga Nuh ada masalah. Saudara sekalian, dengan jelas firman Tuhan katakan, setelah selesai air bah surut. Air bah surut dikatakan Nuh menjadi seorang petani. Nuh menjadi seorang petani. Dan kemudian dia menanam anggur. Dan dia membuat kebun anggur, kemudian dia minum dari anggur itu, akhirnya dia mabuk. Pada saat Ham masuk ke dalam kemah Nuh, dia melihat Nuh, papanya sedang mabuk dan telanjang. Tapi Ham tidak menolong. Ham hanya pergi memberitahukan ke kedua kakaknya, papa telanjang dan mabuk. Ham tidak tolong. Yang tolong adalah Sem dan Yafet. Saudara sekalian, di saat seorang suami dalam masalah, siapa yang pertama yang harus di sampingnya? Tentu istrinya. Tapi kejadian 9, peristiwa Nuh mabuk dan telanjang, istrinya tidak ada di sisinya. Yang ada hanya Sem dan Yafet yang menolong dia. Jadi di dalam rumah tangganya, Nuh sekalipun orang yang luar biasa, tapi dalam keluarga Nuh ada masalah. Saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang benar, luar biasa di dalam gereja, tapi dalam keluarga berantakan, kacau. Nah, ini sesuatu yang sangat bahaya. Kalau saudara lebih dari sedaging, mungkin tidak terjadi sekarang, tapi mungkin akan terjadi pada generasi berikutnya. Kisah Nuh menjadi pelajaran buat kita. Perintah Tuhan tidak ada yang bisa disepelekan. Walau kelihatan sepele, tapi di hadapan Tuhan semua sama dan harus ditaati. Tuhan mau seorang suami menghargai dan menghormati istrinya dan memahami bahwa sedaging lebih dari saudara, sehingga keluarga dapat dibangun sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita belajar. Pelajaran dari Nuh menjadi pelajaran buat kita. Kita menghargai pasangan kita dan kita memahami sedaging lebih kuat, lebih dekat daripada saudara. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengoreksi kami, yang seringkali kami keliru, salah di dalam menerapkan prinsip ini dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu, kami boleh kembali berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Yang pertama, seperti biasa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan
karena Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami sampai hari ini Tuhan. Kami selalu belajar untuk mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, segala hal yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dan Engkau benar-benar Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkau menyatukan hati kami, Engkau menyucikan dan melayakkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, tetap kita doakan juga terus untuk ibadah onsite kita. Biar Tuhan yang memberikan pertolongannya, belas kasihannya, sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Kita doakan setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, jemaat yang hadir, keamanan, juga peralatan yang dipakai. Demikian juga kita doakan untuk persekutuan doa YHBS ini bisa terus berjalan juga. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang boleh setia mendukung dalam doa. Dan biarlah Tuhan terus memberkati setiap kita yang boleh setia mendukung dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk ibadah onsite kami Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga kemurahan-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Berdoa untuk setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga keamanan serta peralatan dipakai. Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga bisa berguna, bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat ibadah online ini bisa menjangkau banyak jiwa juga, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Mereka juga boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Mereka yang sudah lama tidak beribadah, mereka juga bisa beribadah kembali. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa YHBS ini Tuhan. Kami terus berdoa juga biar Tuhan terus memberkati sehingga persekutuan doa ini bisa tetap berjalan juga. Kami bersyukur Engkau sudah menyediakan orang-orang yang setia menjadi pejuang-pejuang doa dan bersehati bersama-sama untuk berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan terus satukan hati kami untuk kami boleh menjadi pejuang-pejuang doa Tuhan. Dan Engkau berkati supaya sungguh-sungguh hati kami boleh sukacita ketika kami boleh disatukan di dalam persekutuan doa. Kami boleh menjadi berkat lewat doa-doa kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita doakan untuk ibadah syukur GKBJ Bandung. Kita lewati setahun lewat setahun, dan tahun ini kita sudah memasuki tahun yang ke-10. Kita bersyukur Tuhan tetap memelihara gereja kita, dan kita doakan untuk acara kebaktian syukur tanggal 31 Oktober nanti biar Tuhan lancarkan dan jemaat-jemaat juga bisa hadir dalam kebaktian syukur ini. Mereka yang belum melangkah untuk ibadah, mereka bisa melangkah untuk ibadah. Kita bersyukur bersama-sama, kita sudah memulai bersama Tuhan bersama-sama, dan kita bisa terus setia untuk menjadi jemaat-jemaat lokal, menjadi jemaat-jemaat GKBJ yang setia juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah syukur ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, tahun lewat tahun Tuhan sudah pimpin GKBJ Bandung ini sehingga kami sudah memasuki tahun yang ke-10 tahun ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan kepada setiap kami dan khususnya untuk gerejamu di sini. Berdoa Tuhan biar untuk ibadah syukur tanggal 31 nanti semua bisa berjalan lancar. Sekalipun kami hanya sederhana mengingat kebaikan Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami rindu di hari ucapan syukur gerejamu ini, jemaat-jemaat yang belum melangkah untuk datang ibadah, mereka bisa digerakkan hatinya untuk melangkah beribadah bersama-sama, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada GKBJ Bandung yang sudah Tuhan pimpin selama 10 tahun ini. Kami sudah berjuang bersama-sama dengan Tuhan dan kami boleh menikmati sukacita bersama-sama juga. Kami rindu Tuhan jemaat-jemaatmu juga boleh menikmati sukacita bersama-sama, kami bisa beribadah, bisa mengucap syukur bersama-sama Tuhan di dalam ibadah syukur ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doakan terus untuk keluarga kami, supaya kami diberi kekuatan, kesehatan, diberikan juga urapan kuasa di dalam pelayanan, serta anak-anak kami, Tuhan juga berkati mereka di dalam
masa depan mereka, juga pekerjaan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama, tolong doakan kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau terus berdoa untuk keluarga hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan yang baik, yang sungguh-sungguh prima dari Tuhan. Tuhan juga berikan kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan kehidupan kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat. Tuhan juga berkati untuk anak-anak kami, Tuhan juga berkati mereka supaya mereka boleh tumbuh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mereka juga terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kau buat mereka berhasil Tuhan di dalam usaha pekerjaan mereka, demikian juga masa depan mereka. Tuhan, sediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan pelayanan ke Metodis minggu ini juga. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Kita terus doakan untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka, juga kerohanian mereka, dan juga mereka benar-benar boleh menjadi berkat bagi keluarga besar mereka, juga untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Juga kita doakan supaya mereka boleh diberi kerinduan untuk bisa mencintai GKBJ Bandung, dan mereka bisa kembali untuk beribadah dan melayani bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat GKBJ Bandung. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga berkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dan mereka juga sungguh-sungguh Tuhan boleh mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi. Biar mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, bahkan juga mereka mengasihi pekerjaan dan gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan, biar hidup mereka boleh menjadi berkat Tuhan, baik untuk keluarga mereka, keluarga besar mereka, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Kami rindu hidup kami bisa menjadi dampak bagi orang lain yang positif, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan juga biar Tuhan terus memberikan mereka kerinduan untuk mereka bisa kembali lagi beribadah dan bisa melayani bersama-sama lagi Tuhan. Kami rindu, kami bisa bersekutu di dalam ibadah onsite, dan kami juga bisa melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan Sinode GKBJ. Kita doakan untuk setiap beban pergumulan mereka hadapi, juga pelayanan mereka, keluarga mereka, segala kebutuhan mereka, biar Tuhan yang mencukupkan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hamba-hamba Tuhan di lingkungan GKBJ. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di lingkungan GKBJ ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka masing-masing di gereja lokal mereka. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi mereka, dan Tuhan juga berkati setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga mereka masing-masing, biar keluarga boleh mendukung untuk mereka boleh melayani bersama-sama Tuhan, sehingga sungguh-sungguh keluarga mereka boleh menjadi berkat juga. Kami rindu juga Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, bahkan setiap beban pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang buka jalan, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan keluarga dan juga kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga terus akan mendukung dalam doa untuk pemerintahan kita. Biar Tuhan yang terus menolong Pak Jokowi dengan menteri-menteri yang ada, mereka boleh menyelesaikan tugas mereka dengan baik, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk bangsa dan negara ini. Kita doakan juga untuk COVID ini supaya benar-benar bisa secepatnya berlalu dan tidak ada gelombang-gelombang yang lain lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan pemerintahan kami
Pak Jokowi beserta menteri-menteri yang ada. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan mereka hikmat, bijaksana di dalam memimpin negara ini, dan biarlah mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan, biar mereka boleh terus diberi hati yang takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk COVID ini bisa cepat berlalu dan tidak terjadi gelombang-gelombang yang baru lagi Tuhan. Kami serahkan setiap masyarakat bisa menjaga prokes, dan kami sama-sama bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk beberapa waktu yang lalu terjadi gempa di Bali. Kita doakan untuk mereka yang kena musibah ini, biar Tuhan yang tolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga hal-hal yang mereka butuhkan Tuhan sediakan lewat pemerintah daerah khususnya. Dan kita doakan juga untuk tsunami di Pacitan yang diprediksi akan terjadi gelombang cukup besar. Walaupun kita belum tahu, kita doakan kalau memang harus terjadi, biar Tuhan juga menolong sehingga masyarakat di sana yang sudah dipersiapkan mulai sekarang, mereka tidak panik dan mereka bisa menghadapi semuanya ini dengan tenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang kena musibah gempa di Bali beberapa waktu yang lalu ini Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan khususnya mereka yang kehilangan keluarga. Dan kami juga serahkan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, dan juga apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan khususnya lewat pemerintah daerah, sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk prediksi akan terjadi tsunami di Pacitan. Kami tidak tahu bagaimana, tapi seandainya semuanya akhirnya benar-benar terjadi, Tuhan tolong supaya masyarakat di sana tidak panik. Mereka sudah dipersiapkan mulai sekarang, mereka benar-benar bisa tidak panik ketika terjadi sesuatu, dan mereka bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah disarankan ataupun juga yang selama ini sudah mulai diajarkan kepada mereka Tuhan, bagaimana menghadapi semuanya ini. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami dengan hati yang tulus, dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.